Haleluya. Glory. Haleluya. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk selalu memberikan kita gairah dan semangat untuk menyembah, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang selalu menuntun kita. Dia adalah seorang pemimpin kita yang membawa kita kepada sampai tempat yang sudah disediakannya bagi kita. Bagi orang-orang percaya dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, semuanya adalah kehendaknya, dan apa yang dikehendaki Tuhan itu akan terjadi mutlak bagi mempelai wanita, dan itu akan nyata. Haleluya. Semuanya realita sesuai dengan programnya Tuhan, harus tergenapi dan tepat pada waktunya. Sekalipun menyambung seperti mata rantai, tetapi Tuhan sudah membuat titik-titiknya dan waktu kapan aku akan mengadopsikan anak-anakku, mempelai wanitaku yang sedang berada di bumi, yang sedang berdiam di bumi. Aku akan segera turun untuk membawa mereka. Itulah sebabnya kedatangan Kristus. Yang pertama adalah dia adalah sebagai anak manusia. Dilahirkan seorang perempuan yang namanya Maria, yang mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Dan yang kedua, dan dia akan menjemput kita di alam awal. Perjamuan kawin malam domba akan tiba. Dan setelah itu, dan dia akan membawa kita kembali kepada Yerusalem yang baru. Di sanalah kita memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita, yang menciptakan langit dan bumi ini. Betapa indahnya programnya Tuhan dan rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang selalu takut dan mau melakukan kehendaknya. Haleluya. Sama seperti pertumbuhan satu pohon. Dan ketika seorang penanam benih, dan benih itu ditanamkan, lalu dia tumbuh, menghasilkan tangkai, jumbai, dan juga buah. Lalu buah itu jatuh kembali. Setelah jatuh ke dalam tanah, haleluya, kulit sekam tinggal. Tetapi benihlah yang mewarisi, dan di dalam benihnya ada kehidupan. Amin. Haleluya. Tangkai tinggal, jumbai tinggal, kulit sekam pun tinggal, tetapi kehidupan itu ada di mana? Ada di dalam benih. Amin. Haleluya. Dan kita adalah benih Yesus Kristus. Sebab di dalam kita ada kehidupan kekal. Siapa yang memimpin kita? Siapa yang menjadi seorang pemimpin kita? Adalah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Itulah membuat kita selalu semangat. Dan kita tidak perlu memikirkan dunia yang sedang sekarang ini. Perpolitikan di mana-mana. Perkelahian di mana-mana, perang di mana-mana, antara bangsa dan bangsa, antara negara dan negara. Tetapi mempelai wanita hanya cukup satu mempunyai musuh, yaitu iblis, yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Konsep siapapun yang tidak selaras dan tidak seia dengan firman Tuhan, berarti jelas otomatis sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah peperangan yang sedang berlangsung di zaman ini, antara firman dan dunia. Firman ada di dalam kita, itulah sebabnya kita selalu bertentangan dengan dunia. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tujuan supaya kita benar-benar memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan melihat bukan karena ketepatan kita tinggal di sini, bukan karena ketepatan saudara kita yang ada tinggal di luar negeri sana. Bukan ketepatan berbagai macam suku akan memiliki firman dan memiliki kehidupan yang kekal dan mau bertindak sebab firman dia ke zaman ini, yaitu firman yang sempurna yang dibawakan oleh seorang nabi, adalah sebagai makanan anak-anak Raja Wali dia ke zaman. Haleluya. Semuanya tidak ada yang ketepatan. Tetapi Tuhan sudah rancangkan dan sudah arahkan dan sudah
dan sudah dia putuskan dan dia mengetok meja bahwa setiap individu ya, yaitu mempelai wanita akan mewarisi kerajaan yang kekal. Haleluya. Dan mereka lah yang mau memakan rumput yang hijau. Mereka lah yang mau memakan makanan yang sedang ada yang sedang aku hidangkan di atas meja. Amen. Tuhan memberikan kepada kita jiwa dan roh akan haus firman Tuhan. Amin. Haleluya. Glory. Baik di sekolah akan lebih diunggulkan firman daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebab firmanlah yang mengatur segala sesuatunya. Amin. Sekalipun sekolah sampai S1, S2 ya, dan memiliki sebuah jabatan yang tinggi, tetapi apabila firman diunggulkan dan didahulukan akan membawa hidupnya kepada sesuatu pekerjaan, maka semua goda-godaan yang sedang menyerang, yang datang kepadanya akan dihindarkan. Kita melihat di mana-mana korupsi. Tetapi apabila dia memegang firman, dia akan menghindari korupsi tersebut. Perpolitikan yang busuk, dia akan menghindarkan itu apabila firman ada dalam dia. Haleluya, glory, sama seperti di zaman dulu. Sehingga Tuhan mengizinkan seorang nabi pergi ke Mesir untuk membawa keselamatan bagi bangsa tersebut. Sebab bangsa Israel sedang diperbudak di sana. Dan Yusuf pergi ke sana oleh rencana Allah sesuai dengan waktunya. Dan Yusuf memberikan sesuatu pekerjaan yang luar biasa sehingga bisa menyambung kehidupan manusia di sana. Haleluya, membuat lumbung yang sangat besar bagi makanan manusia. Tiada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Anak kecil ya, orang yang miskin yang dijual ke Mesir, dialah seorang penguasa di sana. Haleluya, yang menuntun bangsa itu, bahkan menuntun bangsa Mesir supaya membuat kerajaan Firaun bisa berlanjut di sana ketika dia ada di sana. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan hujan pengajaran untuk membawa mereka kepada pertobatan, sehingga mereka menolak pertobatan tersebut, tiba waktunya, maka Allah murka. Ya, mereka di mana mati. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, dan mereka habis ditelan oleh air. Haleluya, glory. Ketika Musa membawa mereka dari sana, waktunya tiba, seorang raja akan mati, ditelan oleh dunia ini. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Tuhan selalu mengutus seorang utusan di setiap zaman untuk menyelamatkan supaya orang-orang yang mempelai wanita Kristus luput daripada kegelapan cekraman dunia ini. Haleluya. Mari kita buka kitab kita. Bagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin? Ia adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dan pemimpin adalah, sudah kita tahu jelas bahwa itu adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin kita untuk membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Dan kita akan baca dari Markus, ya, Markus 10. Haleluya. Markus 10 ayat 21 saja. Markus 10 ayat 21.
Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, Tuhan, ini sungguh sebuah pelajaran kami yang sangat indah. Supaya kami tahu Tuhan, mengerti dan mengetahui apa yang sedang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan di akhir zaman ini. Dan supaya kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu adalah sebagai koreksi untuk mengoreksi diri kami. Supaya kami benar-benar Tuhan selaras dengan firman-Mu. Dan benar-benar Tuhan berjalan di atas batu karang yang teguh. Dan benar-benar Tuhan kami mau meminum, yaitu air kehidupan. Yang membual-bual itu yang keluar dari batu karang Tuhan. Untuk membuat jiwa kami, untuk membuat roh kami Tuhan semakin semangat siang dan malam. Menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berikan lebih lagi Tuhan kepada kami pengetahuan akan firman-Mu. Dan Engkau Tuhan memberikan dan mengutus seorang utusan di akhir zaman untuk memberikan kepada kami sebuah pengajaran yang sempurna dan tidak dapat menambah dan tidak dapat mengurang Tuhan. Dan apa yang Kau katakan untuk kami lakukan di akhir zaman, itulah yang kami lakukan. Sebab pewaris-pewaris mula Tuhan yang dapat melakukannya. Dan orang-orang yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Dan sudah Engkau adopsi Tuhan. Dan sudah Engkau pilih sebelum dasar dunia ada. Bahwa nama-nama mempelai wanitamu sudah ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa, Engkau mengorbankan dirimu. Engkau menjadi rendah Tuhan sebagai anak manusia. Untuk supaya Tuhan mengenal dan bisa bercakap-cakap, bertatapan Tuhan. Dan saling makan dan saling minum dengan orang-orang yang sudah Kau pilih Tuhan. Untuk menjadi pengikut-Mu di zaman dulu. Hal yang sama Tuhan di akhir zaman ini. Sebagai pengikut-Mu Tuhan. Orang-orang yang sudah merdeka, yang sudah lepas dari kandang Tuhan. Seperti sapi yang lepas dari kandang. Bersukacita dan berjingkrak-jingkrak Tuhan. Sebab mereka sudah keluar dari dalam tawanan. Masuk ke dalam terang di waktu senja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab di tanah Gosenlah orang-orang yang dapat menyembah dan memanggil nama. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mengumpulkan kawanan domba yang sangat kecil dan sederhana Tuhan. Berkerumun dan bernyanyi menyembah Engkau. Sebab firman yang kami terima di akhir zaman ini Tuhan adalah firman yang sempurna, yang akan membawa kami sampai kepada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Tidak ada Tuhan pengajaran yang lain yang dapat kami terima selain daripada pengajaran-Mu sendiri, yaitu firman yang sudah Kau singkapkan di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa buah pada musimnya itulah yang sedang kami makan. Itulah yang sedang kami terima Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Karena ini adalah musimnya. Firman sedang terbang kemana-mana Tuhan. Haleluya. Dari timur sampai ke barat, ke seluruh dunia Tuhan. Firman-Mu Tuhan
telah terbang dan tersebar di seluruh dunia. Tetapi firman sudah Kau tentukan Tuhan bagi setiap orang secara individu. Maka mereka Tuhan semuanya akan mau memakan firman yang segar di akhir zaman ini. Amen. Terima kasih Bapa, kami sudah membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami meneruskan Tuhan pembacaan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan mengajar kami dan mengurapi setiap telinga dan kepala kami Tuhan, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari kami Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, biarlah mereka Tuhan mau mendengarkan khotbah Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mau membaca firman-Mu, supaya mereka benar-benar Tuhan menyatu di dalam kawanan domba yang mempunyai Tuhan seorang pemimpin, yaitu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Bila ada orang-orang baik laki-laki maupun perempuan Tuhan, jika mereka haus dan lapar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui YouTube, mereka akan terberkati dan mereka akan termasuk bagian daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berarti di dalam hati mereka ada kehausan akan firman, seperti rusa yang merindukan air. Haleluya, terima kasih Bapa. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita melihat di ayat di Markus 10 ini ayat 21 jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus mengasihi seorang laki-laki. Dia sangat mengasihi sehingga memberikan petunjuk. Sebab tidak ada yang lain yang bisa menuntun dan memimpin dia selain daripada dirinya sendiri, yaitu Kristus. Haleluya. Itulah titik terakhirnya, Kristus memberikan kasih, memberikan jalan kepadanya supaya dia terbawa kepada jalan yang benar. Yesus adalah pintu. Yesus adalah jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Dia adalah seorang pengantara. Dia adalah Allah yang menjadi daging. Dia adalah firman di zaman itu. Sungguh Yesus mengasihi setiap umat dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Ketika dia Elohim, ketika dia Yehova, dia mengutus seorang nabi untuk membawa keluar bangsa tersebut, untuk supaya mereka luput dari kematian. Sebab Allah memiliki kasih yang sempurna. Dia menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Dia menyuruh Musa untuk membawa bangsa keluar dari Mesir. Dia mengutus Abraham untuk supaya mendoakan Lot, untuk supaya luput dari Sodom dan Gomora. Allah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, untuk supaya membawa orang-orang percaya luput daripada kematian. Di mana Herodes dan Pilatus melakukan kesalahan, pelanggaran, dan juga seperti Farisi dan Saduki, dan juga penyembah berhala. Tuhan selalu memberikan kasih kepada orang, supaya jiwanya tidak mati. Tetapi ketika hari terakhir,
dia langsung berbicara kepada, ya, dia langsung menemui seorang laki-laki tersebut dan melakukan, ya, tindakan pada waktu itu dan memberikan petunjuk jalan. Tetapi ketika Yesus Kristus bertanya, langsung dia menjawab, "Guru, aku sudah melakukan semuanya itu. Tinggal harta yang dia miliki pada saat itu. Dia sangat memiliki kekayaan. Dia adalah orang yang pintar, yang religius, ya, yang diakui semua orang." Tetapi kita lihat ketika Yesus Kristus menawarkan pekerjaan yang harus dia lakukan pada waktu itu, dia gagal untuk melakukannya. Dia gagal mengikut Kristus dan dia tinggal di sana. Di dunia dia tinggal. Di dalam kegelapan dia tinggal. Hanya satu yang dia tidak taati. Haleluya. Itulah pengajaran di akhir zaman. Harus melakukan dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Supaya Kristus, ya, supaya Kristus menutup dari atas seperti bangunan. Yang pertama adalah membuat pondasi dan menaikkan, menyusun bata dan menaikkan sampai ke atas. Lalu membuat reng, ya, tiang coran, dan juga memasang atap. Setelah selesai dipasang, ya, atapnya dan ditutup, berarti rumah tersebut sudah bisa dihuni. Haleluya. Haleluya. Sudah bisa dihuni. Dengan kata lain, jikalau tidak ditutup oleh Roh Kudus adalah kasih itu sendiri, maka roh tidak akan bisa tinggal di dalam bangunan tersebut. Sebab bangunan tersebut belum layak dihuni. Haleluya. Bangunan tersebut belum layak dihuni. Si pemuda tersebut belum layak dia menjadi seorang pengikut Kristus. Sebab bangunan belum sempurna, ya, belum sempurna dan belum bisa ditempati oleh Roh Kudus. Sebab bayi Allah atau bayi roh adalah diri kita sendiri. Haleluya. Sebagaimana piramid yang sudah dibangun tersebut. Dan di sana, ya, adalah yang pertama iman. Ini adalah dasar dan pondasi untuk mendirikan bangunan tersebut. Lalu dinaikkan lagi, ya, batanya disusun, akan dipasang keliling, yaitulah kebajikan, dan naik pengetahuan dan penguasaan diri, kesalehan, dan juga kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Kesabaran, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Setelah itu, piramid akan ditutup oleh Roh Kudus. Dan rohlah yang bisa memeteraikan setiap orang yang percaya. Setelah dimeteraikan, berarti sudah terjamin dia akan mendapatkan pengangkatan, pengubahan tubuh. Itu adalah janji Kristus. Haleluya. Glory. Sudah dimeteraikan sampai pada hari penebusan. Sampai pada hari pengubahan tubuh. Sampai pada hari kebangkitan. Bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Tetapi dia gagal. Dia tidak bisa, ya, melakukan yang satu itu. Sehingga dia ditinggalkan oleh Kristus. Kehidupan kekal meninggalkan dia. Dia tidak mau mengikuti seorang pemimpin tersebut. Padahal hanya dialah satu-satunya, ya, hanya dialah satu-satunya
kepemimpinan bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang ya di zaman dulu. Tanpa ada seorang pemimpin, haleluya, maka rakyat akan kacau balau. Haleluya. Itulah sebabnya satu demi satu, semua dengan tuturnya rapi dan indah dilihat oleh Tuhan. Seperti pertumbuhan pohon, seperti yang saya katakan tadi. Akar, batangnya, rantingnya, ya tangkainya, daunnya, buahnya. Jadi Yesus selalu memperhatikan dan selalu menjaga kawanan tersebut. Ketika tangkainya rusak, maka Yesus memeriksa. Ketika daunnya gugur, maka Yesus memeriksa. Apakah ada serangga yang sedang merusak tangkainya atau daunnya? Haleluya. Itulah sebabnya selalu berjaga-jaga. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, sedang mencari mangsanya. Seperti serigala yang sedang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Haleluya. Dan di zaman dulu kita tahu ya bahwa serigala-serigala ganas sedang membunuh orang-orang percaya, memenggal, menyiksa, menggantung, membakar, membunuh secara hidup-hidup. Di zaman dulu, di zaman kemartiran, tetapi kita lihat di zaman ini membunuh secara membunuh secara rohani. Setiap jiwa manusia mau dihabisinya. Haleluya. Menyesatkan jiwa-jiwa di akhir zaman. Itulah sebabnya berjaga-jagalah, beruas-uaslah, sebab kedatanganku sudah dekat. Haleluya. Pakailah firman. Semuanya harus memakai firman. Seperti mempelai wanita yang memakai firman. Berdandan dengan firman. Berjalan dengan firman. Bekerja dengan firman. Haleluya. Sebab pohon sudah dipulihkan kembali. Seperti yang tertulis di kitab Yoel. Aku akan memulihkan kembali apa yang sudah habis dimakan oleh belalang, pelahap, pengerik, pindahan, dan pelompat. Haleluya. Karena firman sudah disingkapkan di akhir zaman ini. Tidak ada yang tertinggal lagi. Semuanya sudah ada di hadapan kita. Kita sudah melihat dan kita sudah mengetahui. Oh, ini firman pada zaman ini. Dan melakukan firman. Yaitu Kisah Rasul 2:38. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Malaki 4, 5 dan 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Malaki 4 ayat 5. Malaki 4 ayat 3 adalah Yohanes Pembaptis, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua, yang pertama. Malaki 4 ayat 5 adalah pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Jadi, siapakah Nabi ini? Siapakah Elia ini? Pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa dia adalah bahwa dia adalah seorang nabi? Dan bagaimanakah ciri-ciri seorang nabi? Ada 3 tarikan. Kita sudah mengetahui hal tersebut.
Haleluya. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Melakukan tanda-tanda heran. Dan yang kedua adalah mengetahui isi hati orang. Haleluya. Mengatakan bahwa engkau begini, bahwa rumahmu di sana dan lain sebagainya, semua bisa diberitahukan. Dan yang ketiga adalah pemberitaan firman, mengucapkan firman pada zamannya. Sama seperti kedatangan Kristus yang pertama, di mana dia menjadi seorang manusia. Tarikan yang pertama yang dilakukan adalah melakukan tanda heran, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan ketiga adalah membaca isi hati orang, mengetahui isi hati orang. Apa yang akan terjadi? Dia mengetahui semuanya. Dan yang ketiga dan yang ketiga yang dilakukan adalah dia memberitakan firman dari atas gunung tersebut. Dan 5.000 orang mendengarkan dia dan memberikan makan ketika dia memberitakan firman, menyampaikan firman pada waktu itu. Tetapi semuanya menjauh daripada dia ketika dia mengucapkan firman, ketika dia mengucapkan kehidupan. Seorang pemuda, dia sudah melakukan yang itu, yang ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika seorang pemimpin tersebut mengucapkan firman, maka dia gagal. Haleluya. Hal yang sama di zaman Kristus. Dia berkatakan firman, semua lari, menjauh darinya, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Beelzebul dan lain sebagainya. Siapa yang dapat bertahan? Hanya orang yang percaya, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Siapa yang bertahan dia kejaman, yang siap dikucilkan, yang siap dianiaya, yang siap tidak diperhitungkan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Di kumpulan ada istiadat dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Yang penting, ya, yang penting dimiliki mempelai wanita adalah dia berada, ya, dan dia satu dengan si pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya, glory. Siapakah dia? Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Haleluya. Dan kita adalah benih yang asli dia kejaman. Kita adalah pilihan. Bukan karena pekerjaan-pekerjaan kita dulu yang begitu jorok, yang begitu buruk, yang begitu cemar dan lain sebagainya. Bukan itu yang dipandang, yang dilihat Tuhan daripada kita. Bukan seperti perbuatan-perbuatan Ruth ketika dia ada di Moab. Bukan itu yang dia lihat. Bukan perbuatan-perbuatan roh Fenisia. Bukan itu yang dilihat Kristus. Sifat dan karaktermu, sifat dan karakter Ruth dan roh Fenisia. Haleluya. Sehingga Ruth sampai ke tanah perjanjian. Amin, haleluya. Bertemu dengan Boaz. Amen. Sebab Boaz adalah orang pemuda yang kaya raya. Boaz belum memiliki istri. Padahal yang dia nikahi adalah seorang janda. Bukan karena perbuatannya ketika dia berada di Moab. Bukan perbuatan kita ketika kita ada di organisasi, bukan itu. Mabuk, berjudi, ya, pergi kemana-mana, dan melakukan hal-hal yang najis. Bukan itu. Haleluya. Sebab
penyucian akan dosa akan tiba. Bagaimana caranya untuk supaya dosa disucikan? Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Haleluya. Amin. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang dipanggil. Siapa yang ditarik Bapakku akan datang kepadaku. Amin. Amin. Haleluya. Tidak satu pun yang bisa tinggal. Semuanya akan ditarik oleh Bapa. Sebab domba-domba yang hilang, yang satu itu akan dicari dan akan dibawa kembali. Tetapi kita lihat gambaran. Ya, gambaran dunia. Yang sedang kaya raya, yang mengingini dunia ini. Dia tidak perlu memiliki kehidupan yang kekal. Dia tidak perlu ikut dengan seorang pemimpin. Haleluya. Dia tidak mengingininya. Dia mengingini dunia, kekayaan dunia ini. Yang penting, ya, jabatan saya, yang penting kekayaan saya temar, terkenal sampai ke ujung dunia. Masa dia bilang mau aku jual semuanya? Berarti kalau aku menjual, aku akan jatuh nanti menjadi miskin. Aku akan jatuh miskin. Dan tidak ada seorang pun nanti yang bisa menyegani saya dan menghormati saya. Untuk apa dia dihormati semua manusia? Kalau dia tidak berharga di mata Tuhan. Kalau dia tidak menjadi biji mata Tuhan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya. Kalau dia menerima seorang pemimpin pada zaman tersebut, dia akan selamat. Kalau manusia menerima seorang pemimpin, ya, seorang utusan di akhir zaman, tentu bahwa firman yang diucapkan, yang dia sampaikan, yang dibawakan adalah firman yang sempurna. Apabila manusia yang ada di muka bumi menerima firman tersebut dan mau melakukan, maka dosa akan diampuni. Berarti mereka akan terpimpin. Ya, dan setelah terpimpin, ya, dan akan sampai ke tanah perjanjian. Amin. Haleluya. Rohlah yang bekerja di dalam dia siang dan malam. Haleluya. Itulah sebabnya Malaki 4 ayat 5 adalah seorang utusan. Dan Tuhan tidak mau memberitahukan dan menyampaikan kepada seseorang, kepada setiap orang, kalau bukan terlebih dahulu kepada hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Kabar itu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Haleluya. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud yang sudah kita bahas kemarin di 1 Tawarik 13 ayat 7. Ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Rencana Daud sangatlah bagus bagi dirinya, bukan bagi Tuhan. Bagi dirinya sendiri. Udahlah, kita pindahkan aja lah ke tempatnya, karena yang dulu yang dilakukan oleh karena dulu yang dilakukan oleh Saul itu nggak benar, nggak jelas itu tempatnya. Kita kembalikan aja lah ke tempatnya yang semula. Mungkin Tuhan akan melihat betapa indah, betapa dia akan sangat suka melihat pekerjaan-pekerjaan kita. Udahlah, kita kumpulkan aja semua orang, petinggi-petinggi kita kumpulkan aja semua supaya kita bekerja sama.
ide yang bagus bagi konsep dan pikirannya. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Itu bukan rencana Tuhan. Tunggu ada waktunya. Haleluya. Kau sok-sok menjadi seorang pahlawan yang tanpa yang belum dibuat komandan keputusan untuk maju berperang. Nanti kau mati. Janganlah seperti itu. Tetapi kita lihat kasih yang ada di dalam Tuhan, betapa besar kasihnya kepada Daud. Dia adalah seorang nabi. Itulah sebabnya bukan soal pekerjaan. Ya, Tuhan akan membakar. Tuhan akan menyucikan segala kesalahan dan dosa. Tepat pada waktunya akan ada pertobatan, akan ada perubahan sifat-sifat dan karakter. Dan setelah waktunya dia menyimpang, membawa tabut tersebut. Bahkan ada seorang yang jujur, ya, seorang yang baik, mencoba mengulurkan tangannya menjamah tabut tersebut, seolah-olah dia ketika dia memegang atau mengulurkan tangannya kepada tabut tersebut, dia mendapatkan berkat yang melimpah. Seolah-olah dia dekat kepada penguasa, kepada sang pencipta. Padahal dia belum memberikan perintah kepada mereka. Apa yang terjadi? Dia mati. Haleluya. Tetapi ketika tabut menyimpang, ya, dan dibawa kepada sebuah rumah, kita lihat yang tertulis di 1 Tawarik 1 ayat 1 Tawarik 13 ayat 1, ya, sampai 7. Bahkan sampai selanjutnya kita sudah membaca minggu kemarin. Rumah tersebut sangat terberkati. Ya, amin. Karena yang mereka bawa adalah firman. Tabut itu adalah firman. Haleluya. Tetapi itulah, kalau tanpa kehendak Allah, segala sesuatu tidak akan terjadi. Haleluya. Tanpa perintah Allah. Itulah sebabnya setiap mediator di setiap zaman gereja itu adalah kehendak Allah di zamannya. Terimalah apa yang dikatakan oleh utusanku di setiap zaman. Maka engkau akan terberkati. Maka engkau akan aku selamatkan. Maka engkau akan mewarisi kerajaan yang kekal. Sebab engkau taat dan turut kepada seorang pemimpin yang sedang aku utus. Bukankah kamu tidak tahu bahwa seorang utusan, seorang pemimpin, bukankah kamu tidak tahu bahwa aku adalah bekerja di dalam dia? Haleluya. Bukan engkau tidak tahu bahwa itu adalah kehendakku? Bukankah engkau tidak tahu bahwa aku bekerja di dalam dia? Berarti bukan dia pemimpinnya. Dia bukanlah seorang pemimpin. Tetapi karena aku ada di dalam dia, dia menjadi seorang pemimpin seperti nabi dan rasul. Haleluya. Glory. Dan kita lihat, ya, seperti yang sudah kita bacakan tadi. Dan dulu ada Nathan, ya, yang sedang berdiri di negeri itu, seorang nabi yang dibuktikan di hadapan Allah, dan ia bahkan tidak diajak berunding, ya, dan mereka pergi ke sana dan mengorbankan nyawa seorang yang jujur dan seterusnya. Haleluya. Dan mengambil batra itu dan alih-alih menaruhnya di pundak orang Lewi untuk mengangkutnya, ya, mereka malah menaruhnya di atas sebuah gerobak untuk mengangkutnya semuanya. Menjadi apa yang terjadi? Kacau balau. Karena itu bukan aturan Tuhan. Itulah sebabnya seperti yang di Markus 10 tadi ayat 17. Ya.
seorang laki-laki yang sedang berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Tetapi karena kehendak Kristus pada waktu itu dia tidak mau menerima, maka dia akan mati dan tidak akan bisa diselamatkan. Haleluya, gak ada alasan, semuanya itu Tuhan guru sudah kuturuti. Haleluya. Kapan dia turuti? Pada masa mudanya. Berarti bukan pada masa itu ketika dia berjumpa dengan Kristus. Pada masa mudanya. Berarti sudah agak lama dia melakukan itu. Berarti dia sudah luar biasa kan? Kalau kita melihatnya. Pada masa mudanya dia sudah melakukan hal-hal yang seperti yang dikatakan Kristus tadi. Bukan pada masa itu. Ya, tetapi hanya satu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Itulah kegagalannya. Haleluya. Jadi kita sudah berbicara tentang zaman-zaman tersebut, ya. Dan kita tahu bahwa Nuh harus melakukan itu agar firman bisa dimanifestasikan di zamannya. Nuh harus melakukan itu supaya firman dimanifestasikan di zamannya. Jadi kita lihat, seandainya Musa datang, membawakan pesan dan memberitahukan, menyampaikan kepada umat manusia apa yang sedang dilakukan oleh Nuh di zaman dulu. Udah, di zaman ini kita akan membangun Batra. Dan kita akan mengapung nanti di Sungai Nil. Dan kita akan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nuh di zaman dulu. Seandainya Musa mengatakan demikian, maka firman tersebut tidak akan jalan. Karena itu bukan firman pada zamannya Musa. Allah mengutus Musa pada zamannya untuk membawa bangsa keluar. Allah mengutus Nuh untuk supaya 8 orang tersebut diselamatkan. Allah mengutus Nuh untuk membangun Batra sesuai dengan ukurannya dan memasukkan segala binatang dan ternak dan lain sebagainya untuk supaya meneruskan ciptaannya Allah terus bergerak dan hidup di muka bumi. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh tidak akan berjalan dan tidak akan ada artinya kalau itu dikembalikan lagi lewat Musa. Dan juga di zaman Abraham dan juga di zaman Yesus. Itulah perjalanan ke-7 zaman gereja. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang disampaikan oleh Irenaeus Martin Kolumba tidak akan berjalan di zamannya Martin Luther, John Wesley. Kita tahu pembenaran, kita tahu pembenaran pengudusan, dan kita tahu bahwa di zaman Laodikia adalah karunia-karunia di zaman Laodikia. Haleluya. Dan baptisan Roh Kudus. Dan apa yang disampaikan oleh Martin Luther tidak akan jalan di zaman John Wesley. Itulah sebabnya harus berjalan
seperti ya di Wahyu 4 ayat 5 dan Wahyu 1 ayat 20. Kita lihat ketujuh bintang tersebut, mereka melakukan pekerjaannya masing-masing. Karena setiap bintang, ya Tuhan sudah memberikan kepada mereka apa yang harus mereka sampaikan, apa yang harus mereka ajarkan, apa yang mereka ya perbuat di zaman tersebut. Haleluya, karena mereka adalah bintang-bintang utusan. Sorry. Jadi, kalau memang ya di zamannya Martin Luther, orang-orang pada zaman ini melakukan seperti yang diajarkan oleh Martin Luther, padahal ini sudah di zaman Laodikia, maka mereka akan tertinggal. Itu yang dimaksudkan. Haleluya, itu yang dimaksudkan Yesus. Aku sudah melakukan ini, guru. Tidak akan jalan di zaman ini, kawan. Jadi apa yang harus saya lakukan, guru? Jual aja hartamu, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, supaya kamu boleh mengikut aku. Oh, bagaimana guru? Aku sudah melakukan, guru, apa yang diajarkan oleh Irenaeus. Saya sudah baca bukunya dan diajarkan Martin dan Columba dan Martin Luther dan John Wesley, guru. Aku sudah melakukan semuanya. Lihat bukuku ini, semua saya catat, semua saya lakukan. Apa yang dia katakan? Lalu Yesus mengatakan, kamu tahu nggak? Malaikat 4, 5 dan 6. Kamu tahu nggak aku mengutus seorang nabi sebagai pendahulu kedatanganku yang kedua. Oh, apa itu, guru? Apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Apakah kamu sudah menerima baptisan di dalam namaku? Bahwa aku adalah juru selamat kamu? Bahwa aku adalah seorang pemimpin? Bahwa aku adalah membawa kamu kepada kehidupan yang kekal? Apakah kamu sudah melakukan itu? Oh, tidak, guru. Lakukanlah supaya kamu boleh mengikut aku. Haleluya. Gimana lah, guru, ya? Pengajaran bagi kami bukan seperti itu, guru. Ya udah. Kalau kamu tidak mau ikut, ya udah, aku akan pergi. Tetapi ketika Kristus bertanya kepada mempelai wanita, nah, apakah kamu sudah melakukan ini? Apakah kamu sudah akan kembali? Udah, Tuhan. Apakah kamu sudah menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus? Karena aku adalah jalan, karena aku adalah pintu, karena aku adalah memiliki hidup kekal. Di mana kamu berada, aku akan berada di situ. Ketika aku mengetok pintu, apakah kamu boleh membiarkan aku masuk ke dalam rumah tersebut dan menjamu aku dan makan bersama dengan kamu? Mau, guru? Apakah kamu sudah melakukan? Sudah, guru. Sudah, Tuhan. Amin. Ikutlah aku. Haleluya. Itu dia masukkan Kristus kepada pemuda, kepada seorang laki-laki tersebut. Haleluya. Semua harus berjalan. Ketika benih, seperti saya katakan tadi, ketika benih ditanam, tangkai akan ada. Tetapi kita lihat kehidupan akan meninggalkan tangkai dan masuk ke jumbai. Dan kehidupan meninggalkan jumbai dan masuk ke benih, ke buah tersebut. Dan kehidupan meninggalkan kulit sekam. Ya. Dan benih itulah yang memiliki kehidupan. Haleluya. Ada 3 tahapan. Seperti Yesus Kristus, dia harus jatuh ke dalam tanah, lalu hidup kembali. Bukankah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati? Ya. Supaya mendapatkan banyak mempelai wanita? Haleluya. Haleluya, glory. Kalau Yesus Kristus tidak jatuh ke tanah, kalau dia tidak dikuburkan, kalau dia tidak mati, tidak akan bisa dia mendapatkan banyak mempelai wanita di muka bumi. Bagaimana caranya? Kalau Yesus Kristus tidak mati untuk menebus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Haleluya.
Oleh karena itu harus memenuhi persyaratan. Tanpa memenuhi persyaratan, maka tidak ada satu orang pun yang layak bisa menjadi pengikut Kristus. Haleluya, glory. Dan kita lihat di zaman Kristus, kita lihat di zamannya Nabi, banyak orang yang tidak percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Banyak orang tidak percaya. Mereka adalah penyembah berhala, percaya kepada setan. Maka sampai hari ini ada agama satanik. Kita sudah melihat di apa di apa yang terjadi kemarin yang merayakan itu, apa namanya itu? Karnaval. Di karnaval. Kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung di sana. Dia percaya kepada Kristus, tetapi mereka meninggalkan Kristus dan beralih kepada setan. Apa yang sedang terjadi bagi hidup mereka? Dan apakah itu masuk diakal oleh keturunan mereka atau pengikut atau kepada pengajar-pengajar mereka atau di bawah mereka seperti zaman dulu? Wah, masa kamu percaya kepada Allah? Lihat, masa dia memiliki kasih. Orang-orang yang percaya kepada dia, lihat, habis dipenggal dan dibunuh. Sosokan. Dia mengutus seorang nabi katanya, yang bisa membelah laut. Tetapi orang-orangnya habis dibunuh dan dipenggal. Masa dia hanya lipat tangan seperti ini dan menonton asik? Datang di zamannya Yesus Kristus. Masa dia seorang penebus, seorang juru selamat, sedangkan pengikut dia habis mati dipenggal? Gak masuk di akal. Jangan percaya kepada dia. Penipu, penyihir, penghulu setan, kata orang-orang di zaman dulu, di zaman Kristus. Keliru, mereka keliru. Dia tidak mengenal. Dia tidak tahu bahwa dia sanggup membangkitkan manusia, ya, membangkitkan manusia yang sudah mati bisa dibangkitkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Bahkan kalau Tuhan inginkan, batu itu pun bisa diciptakan sekejap mata menjadi manusia.